A few moments later. Ya, saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya tidak melanjutkan laporannya. Kita tahu ya yang ini ya mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dan yang ini adalah mantan Ketua KPK juga Bapak Antasari Ashar. Ya. Apa yang berbeda dari mereka berdua? Mantan Ketua KPK Bapak Antasari Ashar keberaniannya kelewat batas. Menegakkan keberanian beliau kelewat batas. Kenapa saya katakan demikian? Seorang besan dari presiden mampu dia jebloskan ke penjara. Besan Pak SBY sendiri, di mana pada saat itu juga ya Pak SBY menjadi presiden dan Bapak Antasari Ashar menjadi ketua KPK pada saat itu. Dijebloskanlah besan presiden. Itu keterlaluan memang. Keterlaluan beraninya beliau ini. Berujung apa? Berujung dia masuk penjara. Ya. Dan kasus dia itu disinyalir adalah kriminalisasi. Almarhum Adnan Buyung Nasution, saya pernah mendengar wawancara beliau. Dia mengatakan keberanian daripada seorang Antasari Ashar, ya, betapa sangat kecewanya, betapa sangat marahnya Bapak SBY kala itu. Bagaimana tidak marah? Dia sebagai kepala negara, ya, besannya sendiri tak bisa dilindungi, ya, dari jerat hukum. Itulah sekilas dari Bapak Antasari Ashar, dan itulah penilaian dari seorang Bapak Adnan Buyung Nasution akan keberanian daripada Bapak ini. Selepas dia dari penjara, ya, banyak orang berharap dia akan membongkar semua peristiwa atau kriminalisasi yang ditujukan kepada dia. Tapi saya melihat beliau ini memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Sebab perseteruan itu tidak akan pernah berakhir. Ya, lebih baik berdamai. Toh dia juga sudah berumur dan dia ingin menikmati masa tua beliau ini, saya rasa dengan kedamaian, ya, dengan rasa memaafkan yang sangat luar biasa. Beda halnya dengan yang satu ini, ya. Kalau yang satu ini, ya, yang ini beda. Dia beda. Dia hanya bisa berorasi, ya, menghina, ya, merendahkan Bapak Jokowi. Dia bilang adili Jokowi, katanya. Dia berorasi di depan orang-orang, di mana orang-orang ini semua dipastikan adalah orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi. Dia berteriak adili Jokowi, adili Mulyono. Namun beberapa saat kemudian ketika Bapak Jokowi mendatangi Kapolda Metro Jaya melaporkan ada 5 orang, ya, dan melaporkan peristiwa demi peristiwa yang menurut beliau dan memang menurut sebagian orang juga itu adalah sebuah fitnah dan penghinaan yang merendahkan seorang presiden ke-7. Apa yang terjadi, saudara? Si kawan ini langsung bilang, sahabat saya Jokowi, teman saya Jokowi, sebaiknya tidak meneruskan, ya, sebaiknya tidak meneruskan laporannya. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia takut bahwa dia juga nanti ikut-ikutan terlapor. Ya. Dia juga termasuk yang menyerukan untuk mengadili Jokowi. Jadi apa beda yang dua ini? Kalau Bapak Antasari Ashar, saya hormat kepada beliau. Dia begitu tegas. Tapi di samping ketegasan beliau, dia juga punya jiwa lapang untuk memaafkan. Ya, untuk memaafkan.
atas peristiwa ya dalam tanda petik kriminalisasi yang dialami. Tetapi kalau yang satu ini, maaf 1000 kali maaf, ya, tak ada pun respek sedikit pun. Tak ada pun respek sedikit pun kepada beliau. Dan saya bisa mengatakan, jadinya terpilihnya dia menjadi ketua KPK, menurut saya setelah berjalannya waktu, itu adalah kesalahan terbesar pemerintah saat itu yang menjadikan dia ketua KPK. Tapi melihat berjalannya waktu sekarang ini, apa yang dilakukan seorang Abraham Samad tak lebih, menurut saya, tak lebih dari seorang penakut. Penakut, benar. Dia teriak-teriak adili Jokowi di depan pendukungnya, di depan orang-orang yang memang tidak suka sama Jokowi. Ya, ketika beberapa waktu kemudian Jokowi melaporkan atas orang-orang yang menghina dia, merendahkan dia. Dan dalam hal ini, Bapak yang satu ini tidak ada terlapor di sana, tapi dia sudah ketakutan. Dia langsung bilang apa? Teman saya Jokowi, katanya, sebaiknya tidak meneruskan. Kenapa dia tidak mengatakan lagi adili Jokowi? Kenapa dia tidak mengatakan adili Jokowi? Ini adalah kriminalisasi terhadap pembungkaman demokrasi. Kenapa dia tidak terus suarakan itu? Adili Jokowi. Bukankah lebih gampang sekarang mengadili Jokowi daripada dulu? Dulu Bapak Jokowi masih menjadi presiden. Sekarang dia rakyat biasa. Malah lebih enak bagi dia ini, bagi mereka-mereka ini untuk mengadili Jokowi. Tapi begitu Bapak Jokowi melaporkan orang-orang yang menghinanya, yang diduga memfitnah dia, tiba-tiba dia ini bilang, teman saya Jokowi, penakutlah kau kawan. Penakut kau. Ya. Untunglah kau tidak menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Takutnya negara ini menjadi negara penakut kalau ada orang-orang seperti kalian hanya mendengarkan dilaporkan ke polisi saja langsung bilang teman saya Jokowi.